Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Dimas Maulana dengan nomor NIM 2002135976 dari kelas Literasi Digital G. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan hasil survei dari dampak pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pipin Kurnia SE MAK AKCA. Berikut adalah asal universitas dari para responden. Mayoritas responden kebanyakan berasal dari Universitas Riau, namun juga terdapat beberapa dari universitas lain seperti BRI Institute, Universitas Galuh Ciamis, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Komputer Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Siliwangi, dan Universitas Teknologi Yogyakarta. Berikut adalah jurusan yang diambil oleh para responden. Kebanyakan responden mengambil jurusan akuntansi dengan total 26 orang. Berikutnya disusul oleh teknik informatika dengan 3 orang, teknik sipil 3 orang, manajemen 2 orang, ilmu ekonomi 2 orang, ilmu komunikasi 2 orang, teknik industri 1 orang, teknik geodesi 1 orang, dan D3 perpajakan 1 orang. Berikut adalah pertanyaan pertama yang saya ajukan, yaitu apakah Anda menyukai pembelajaran secara daring di masa pandemi atau COVID-19? Dari data di atas menunjukkan bahwa 78% atau 32 orang dari 41 responden memilih biasa saja terhadap pembelajaran secara daring. Dan 5 orang lainnya atau sekitar 12,2% memilih tidak suka sama sekali terhadap pembelajaran secara daring. Dan yang terakhir yaitu 9,8% atau 4 orang lainnya memilih sangat suka terhadap pembelajaran secara daring. Pertanyaan berikutnya yaitu menurut Anda, apakah efektif pelaksanaan pembelajaran secara daring di masa pandemi saat ini? Mayoritas responden memilih mungkin terhadap keefektifan pelaksanaan pembelajaran secara daring, lalu 11 orang lainnya memilih tidak, dan sisanya memilih iya tentang keefektifan pelaksanaan pembelajaran secara daring di masa pandemi saat ini. Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah kamu setuju jika pembelajaran secara daring diteruskan secara permanen? Sebagian besar responden atau sekitar 61% responden tidak setuju jika pembelajaran secara daring diteruskan secara permanen. Dan sisanya yaitu 26,8% memilih terserah dan 12,2% memilih setuju terhadap pembelajaran secara daring jika diteruskan secara permanen. Pertanyaan berikutnya yaitu apa saja yang menjadi kendala Anda saat mengikuti pembelajaran secara daring? Kebanyakan responden terkendala oleh sinyal internet yang jelek ketika mengikuti pembelajaran secara daring, disusul oleh permasalahan tentang kuota internet, fasilitas yang kurang memadai, dan permasalahan lainnya. Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah dengan pembelajaran secara daring mampu membantu Anda untuk lebih memahami materi perkuliahan? 58,5% memilih biasa saja terhadap pembelajaran secara daring membantu untuk lebih memahami materi perkuliahan, dan 12 orang lainnya memilih tambah pusing terhadap pembelajaran secara daring. Serta 7,3% memilih sangat membantu dan sisanya memilih tidak membantu sama sekali terhadap pembelajaran secara daring. Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah Anda setuju jika pembelajaran secara offline dilaksanakan di masa pandemi seperti sekarang? 17 orang atau sekitar 41,5% menjawab terserah jika pembelajaran secara offline dilaksanakan di masa pandemi seperti sekarang. Dan 36,6% lainnya memilih setuju, serta 9 orang atau sekitar 22% memilih tidak setuju. Pertanyaan berikutnya yaitu, menurut Anda, apakah lebih mudah memahami materi perkuliahan dengan metode pembelajaran secara online atau offline? 92,7% atau sebagian besar responden memilih lebih memahami materi perkuliahan dengan metode pembelajaran secara offline. Dan 7,3% atau 3 orang sisanya memilih lebih memahami materi perkuliahan dengan metode pembelajaran secara online. Pertanyaan berikutnya yaitu, seberapa menyenangkannya pembelajaran secara daring? Kebanyakan responden lebih memilih nomor 3, yaitu tengah-tengah di antara sangat menyenangkan atau sangat membosankan. Jadi intinya mereka merasa biasa saja terhadap pembelajaran secara daring. Pertanyaan berikutnya yaitu, menurut Anda, apakah pembelajaran secara daring dapat mempengaruhi psikis dari mahasiswa? Menurut 22 orang atau sekitar 53,7% dari data di atas menunjukkan bahwa pembelajaran secara daring dapat mempengaruhi psikis dari mahasiswa. Serta 39% responden menjawab bisa jadi, dan 3 orang atau sekitar 7,3% memilih kurang tahu.
Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah dengan diadakannya pembelajaran secara daring mampu membuat Anda menjadi semakin malas atau semakin kreatif? Dari data di atas menunjukkan bahwa 35% responden memilih biasa saja dengan diadakannya pembelajaran secara daring. Lalu berikutnya 9 orang responden atau sekitar 22,5% memilih semakin sibuk dengan diadakannya pembelajaran secara daring. Lalu ada 32,5% responden memilih semakin malas dengan diadakannya pembelajaran secara daring. Dan terakhir yaitu 4 orang responden atau sekitar 10% memilih semakin kreatif dengan diadakannya pembelajaran secara daring. Kesimpulannya adalah, dari pernyataan-pernyataan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebanyakan mahasiswa merasa pembelajaran secara online ini membuat mereka lebih sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Selain itu, mahasiswa juga merasa bahwa dengan diadakannya pembelajaran secara online dapat mengganggu psikis dan mental mereka. Oleh karena itu, kebanyakan mahasiswa mengharapkan pembelajaran secara offline segera dilaksanakan. Sekian laporan hasil survei dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.